Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Sanhirit dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UTS tentang matematika bisnis. Soal yang pertama adalah 78 desimal itu kita ubah ke biner menggunakan cara sisa bagi. Dibagi 2 itu hasilnya 39, sisanya 0. Kemudian kita bagi 2 lagi. Hasilnya adalah 19, sisanya 1. Kemudian kita bagi lagi, hasilnya adalah 9, sisanya 1. Kemudian kita bagi lagi, hasilnya 4, sisa 1. Kemudian kita bagi lagi, sisa 2, sisa 1. Sisa 0. Kemudian kita bagi 2 lagi, hasilnya 1, sisa 0. Jadi kita hitung dari bawah, hasil binernya adalah 100, 11, 10. Kemudian langkah selanjutnya kita ubah angka biner ini ke oktal menggunakan cara dikelompokkan 3 digit. Jadi langkahnya adalah kita kelompokkan angka biner ini dengan dikelompokkan dengan 3 digit dari belakang. Jadi dikelompokkan seperti ini. Kemudian kita taruh angka binernya itu 2 pangkat 0. Kemudian ini juga kita tambahkan terus, kita jumlahkan terus. Jadi 0, 1, 2. Kemudian untuk kelompok selanjutnya kita ulang lagi dari 0. Terus ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 2. Kemudian ini kelompok selanjutnya kita ulang lagi dari 0. Jadi 2 pangkat 0. Terus kalau sudah seperti ini, kita kalikan angka biner ini dengan angka yang sudah ditaruh di sini ini. Jadi kita kalikan semuanya. Ini angka 0 berarti jadi 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah ini 1 dikali 2 pangkat 1. Kemudian ini 1 dikali 2 pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan saja semuanya, kita hitung. Jadi ini 0 kali 2 pangkat 0, 0. 1 kali 2 pangkat 1, 2. 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Ini dijumlah semuanya, hasilnya adalah 6. Kemudian yang di sebelah sini kita hitung sama seperti yang tadi ini ya. 1 dikali ini 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 2. Dan kita hitung saja. 1 kali 2 pangkat 0 itu 1. 0 kali 2 pangkat 1 itu 2. 0 kali 2 pangkat 2 itu 0. 0 kali 2 pangkat 1 itu 0. Kemudian kita jumlahkan saja semuanya. Hasilnya adalah 1. Kemudian yang ini juga jadi 1, ini angka biner 1 dikali dengan 2 pangkat 0. Hasilnya adalah 1. Jadi angka oktalnya adalah 116. Kemudian selanjutnya adalah kita ubah angka biner ini ke heksadesimal menggunakan cara
dikelompokkan 4 digit. Kemudian kita kali dengan angka yang di bawahnya, yang di atas dengan yang di bawah, kemudian kita jumlahkan. Nol kali 2 pangkat 0 adalah 0, 1 kali 2 pangkat 2 adalah 2, 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4, 1 kali 2 pangkat 3 adalah 8. Kita jumlahkan semuanya, itu hasilnya adalah 14. Dan untuk yang bagian sini juga kita hitung. Nol kali 2 pangkat 0, 0, 0 kali 2 pangkat 1, 0, 0 kali 2 pangkat 2 adalah 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Jadi hasilnya adalah 14. Tapi karena ini heksadesimal, jadi 14 itu adalah E, jadi hasilnya adalah 4E. Oke, jadi bagian selanjutnya itu diketahui angka biner sebagai berikut. Kemudian kita ubah angka biner ini ke desimal menggunakan cara posisi dan pangkat. Jadi ini jadi 2 pangkat 0, kemudian yang ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. Kemudian kita hitung saja angka binernya dikalikan dengan angka ini, 2 pangkatnya ini. Ini angka ini berarti 0 dikali 2 pangkat 0 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1, kemudian ditambah 1 dikali 2 pangkat 2, kemudian 1 dikali 2 pangkat 3, kemudian 0 dikali 2 pangkat 4, kemudian 1 dikali 2 pangkat 5. Kemudian kita hitung saja 0 kali 2 pangkat 0 itu 0, 0 kali 2 pangkat 1 itu 0, 1 kali 2 pangkat 2 itu 4, 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, 0 kali 2 pangkat 4 itu 0, 1 kali 2 pangkat 5 itu 32. Kemudian kita jumlahkan semuanya, hasilnya itu adalah sudah adalah 44. Di sini adalah 44 desimal. Kemudian selanjutnya kita ubah angka biner ini ke oktal menggunakan cara dikelompokkan 3 digit. Kemudian kita hitung angka binernya dengan angka yang sesuai pangkatnya ini.
0 kali 2 pangkat 0 adalah 0, 0 kali 2 pangkat 1 adalah 0, 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 4. Dan selanjutnya kita hitung juga yang bagian sini. 1 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 1 kali 2 pangkat 0 adalah 1, 0 kali 2 pangkat 1 adalah 0, 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4. Hasilnya adalah 5. Jadi hasil oktalnya adalah 54. Kemudian langkah selanjutnya kita ubah angka biner ini ke heksadesimal menggunakan cara dikelompokkan 4 digit. Jadi angka biner ini kita kelompokkan 4 digit dari belakang ya. Jadi ini 4 nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini juga kelompokkan 4. Kemudian kita kalikan dengan 2 pangkatnya. Ini 2 pangkat 0, yang ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Kemudian yang ini kita ubah lagi, kita ulang lagi. Ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Kemudian kita kalikan saja angka biner ini dengan angka 2 pangkat-pangkatnya. Yang ini jadi 0 kali 2 pangkat 0, ini 0 kali 2 pangkat 1, ini 1 kali 2 pangkat 2, ini 1 kali 2 pangkat 3. Kemudian kita hitung saja, jadi 0 kali 2 pangkat 0 itu 0, 0 kali 2 pangkat 1 itu 0, 1 kali 2 pangkat 2 itu 4, 1 kali 2 pangkat 3 itu 8. Kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 12. Kemudian kita hitung juga yang bagian sini, itu jadinya 0 kali 2 pangkat 0 ditambah ini 1 kali 2 pangkat 1. 0 kali 2 pangkat 0 itu 0, 1 kali 2 pangkat 0 itu 2. Dijumlahkan hasilnya adalah 2. Jadi ini kita dapat hasilnya adalah 2, 12. 12 itu di heksadesimal jadinya C. Jadi hasilnya adalah 2C. Selanjutnya untuk nomor 1 yang bagian C, diketahui 67 oktal. Pertama-tama kita ubah dulu ke biner menggunakan cara tiap digit oktal adalah 3 bit biner. Kemudian kita bagi angka oktal ini dengan 2 sampai habis. Untuk yang angka 6 kita dapatkan hasil binirnya adalah 110. Kemudian untuk yang angka 7 kita dapat hasil binernya hasil sisa baginya adalah 111. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah kita ubah angka biner ini ke desimal menggunakan cara posisi dan pangkat. Kemudian kita hitung hasil angka biner ini dengan angka yang sesuai dengan pangkatnya.
1 kali 2 pangkat 0 adalah 1, 1 kali 2 pangkat 2 adalah 2, 1 kali 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2, 1 kali 2 pangkat 2 adalah 4, 0 kali 2 pangkat 3 adalah 0, 1 kali 2 pangkat 4 adalah 16, 1 kali 2 pangkat 5 adalah 32. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 55. Oke, selanjutnya kita ubah angka biner ini ke heksadesimal menggunakan cara dikelompokkan 4 digit. Kemudian angka ini kita kita kelompokkan dulu dari belakang, jadinya ini kemudian kita kelompokkan juga 4 digit, kemudian kita kalikan dengan 2 sesuai pangkatnya. Ini jadi 2 pangkat 0, ini jadi 2 pangkat 1, ini jadi 2 pangkat 2, ini jadi 2 pangkat 3, kemudian ini ulang dari awal lagi jadi 2 pangkat 0, ini jadi 2 pangkat 1. Kemudian kita kalikan saja semuanya, jadinya 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2, ini 0 kali 2 pangkat 3. 1 kali 2 pangkat 0 itu 1, 1 kali 2 pangkat 2 itu 2, 1 kali 2 pangkat 2 itu 4, 0 kali 2 pangkat 3 itu adalah 0. Dan kita jumlahkan semuanya, hasilnya adalah 7. Kemudian kita hitung juga yang bagian sini. Ini jadinya 1 kali 2 pangkat 0 tambah ini 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 2 itu 1 kali 2 pangkat 2 itu adalah 1 kali 2 pangkat 1 adalah 2, jadi hasilnya adalah 3. Jadi hasil heksadesimalnya adalah 37. Oke, jadi kita akan mengerjakan soal selanjutnya nomor 1 bagian D. Jadi ini diketahui heksadesimalnya adalah 1A5, kemudian kita ubah ke biner terlebih dahulu. Jadi kalau dari heksadesimal ke biner itu menggunakan cara 1 heksadesimal itu sama dengan 1 biner, sama dengan 4 biner, 4 bit biner. Jadi kita kelompokkan dulu ya. Jadi kita tulis dulu seperti ini. Ini kita tulis 4 digit angka untuk memudahkan nantinya ya. Jadi kita tulis 4 dulu, 4 digit angka. Kemudian yang A juga kita tulis 4 angka. Dan yang angka 5 juga kita tulis 4 angka. Oke, langkah selanjutnya adalah kita bagi masing-masing dari angka ini, tiap digit heksadesimal ini kita bagi 2 sampai habis. Kemudian karena ini angka 1 tidak bisa dibagi 2 lagi, jadi langsung saja kita tulis hasilnya jadinya 0, 0, 0, 1. Karena ini ada 4 digit ya, jadi karena 1 heksadesimal itu 4 digit biner, jadi kita tulisnya 0001. Kemudian yang angka A ini, A itu kan sama dengan 5, jadi kita bagi angka 10 ini, kita bagi 2 sampai habis. 10 bagi 2 itu 5, sisanya 0, dibagi 2 lagi sisanya 2, sisa 1, dibagi 2 lagi 1, sisanya 0. Jadi angka 10 ini binernya adalah 1010. Kemudian selanjutnya angka yang 5 ini juga kita bagi 2 sampai habis. Lima dibagi 2 itu 1, sisanya
5 bagi 2 itu 2, sisanya 1, kemudian dibagi 2 lagi itu 1, sisanya 0. Jadi hasilnya adalah ini karena ada 4 digit ya, jadi nolnya di depannya dikasih 0 gitu biar jadi 4 digit, jadi 0 1 0 1. Jadi hasil binarnya adalah kita urutkan saja dari yang angka pertama sampai angka terakhir ya. Jadi hasil binarnya adalah 1 1 0 1 0 0 1 0 1. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ubah angka heksadesimal ini ke desimal menggunakan cara posisi dan pangkat. Kemudian kita hitung angka heksadesimal ini kita kali dengan angka 16 sesuai dengan urutannya. Kemudian kita hitung 5 kali 16 pangkat 0 adalah 5, 10 kali 16 adalah 160, dan 16 kali 16 adalah 256. Jadi hasil heksadesimal ke desimal adalah 421. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ubah angka binar ini ke oktal menggunakan cara dikelompokkan 3 digit. Ini kita kelompokkan 3 digit dari belakang ya. Jadi ini 3, ini 3, ini 3. Kemudian kita kalikan dengan 2 sesuai pangkatnya. Jadi ini 2 pangkat 0, ini jadi 2 pangkat 1, ini jadi 2 pangkat 2. Ini karena kelompok yang berbeda kita ulang lagi dari awal, jadi 2 pangkat 0, ini jadi 2 pangkat 1, ini jadi 2 pangkat 2. Kemudian ini kelompok yang berbeda kita ulang lagi dari 0, jadi 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2. Kemudian kita hitung saja semuanya. Jadinya ini kelompok yang sebelah sini itu, jadi ini 1 dikali 2 pangkat 0, ditambah ini 0 dikali 2 pangkat 1, ditambah ini 1 dikali 2 pangkat 2. Kemudian kita hitung saja 1 kali 2 pangkat 0 itu 1, 0 kali 2 pangkat 1 itu 0, 1 kali 2 pangkat 2 itu 4. Jadi kita jumlahkan semuanya, 1 tambah 0 tambah 4 itu adalah 5. Dan yang ini kita hitung juga, jadinya 0 kali 2 pangkat 0 ditambah ini 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Dan kita hitung saja semuanya, jadi 0 kali 2 pangkat 0 itu 0, 0 kali 2 pangkat 1 itu 0, 1 kali
2 pangkat 2 itu adalah 4. Kita jumlahkan 0 tambah 0 tambah 4 adalah 4. Kemudian kita hitung juga yang kelompok bagian sebelah sini. Jadinya ini 0 dikali 2 pangkat 0, kemudian ini 1 dikali 2 pangkat 1, kemudian ini 1 dikali 2 pangkat 2. Kemudian kita hitung saja 0 kali 2 pangkat 0 itu 0, 1 kali 2 pangkat 1 itu 2, 1 dikali 2 pangkat 2 itu adalah 4. Kita jumlahkan 0 tambah 2 tambah 6 itu 0 tambah 2 tambah 4 itu adalah 6. Jadi hasilnya adalah 645. Kemudian kita kerjakan soal berikutnya, yaitu nomor 2 yang bagian A. Diketahui angkanya seperti ini, kemudian kita hitung angka yang di depan ini, kita hitung dengan yang di dalam kurung. Jadi 4 dikali X itu adalah 4X, 4 dikali 5 adalah plus 20, kemudian minus 6 dikali 2X adalah minus 12X, kemudian minus 6 dikali 3 adalah min 18, kemudian 3 dikali X adalah 3X, 3 dikali 14 adalah plus 42, kemudian minus 2 dikali 5 adalah minus 10, kemudian minus 2 dikali minus X adalah plus 2X, kemudian ada angka plus 9. Kemudian kita pindahkan dulu yang bagian X itu pindahkan ke ruas kiri semua, kemudian yang bukan X kita pindahkan ke ruas kanan semua. Kemudian kita hitung 4X min 12X min 3X min 2X, hasilnya adalah min 13X. Kemudian 42 min 10 plus 9 min 20 plus 18 itu hasilnya adalah 39. Kemudian kita pindahkan min 13 ini ke ruas kanan, jadi X sama dengan 39 per min 13. Jadi hasil X-nya adalah min 3. Seperti itu. Oke, jadi soal selanjutnya itu kita akan mengerjakan nomor 3 bagian B. Jadi ini diketahui soalnya seperti ini. Kemudian langkah yang pertama itu kita harus menghilangkan pernya terlebih dahulu ya, dengan cara di KPK-in. Jadi KPK dari 3, 5, dan 6 itu adalah 30. Kemudian kita bagi saja, kita KPK-in semuanya dengan cara kita bagi. Jadi 30 dibagi 3 itu adalah 10. Kemudian kita tulis seperti ini. 30 dibagi 5 itu 6. Kemudian Kemudian 30 di KPK-in dengan 2 itu 60. Kemudian 30 dibagi 6 itu 5. Kemudian selanjutnya kita kali saja semuanya, kali pelangi dengan yang di dalam kurung ini, jadinya 10 dikali 2X itu sama dengan 20X. Kemudian 10 dikali 1 itu sama dengan 10. Kemudian minus 6 dikali 2X itu sama dengan minus 12X. Kemudian minus 6 dikali 5 itu sama dengan minus 30. Kemudian ini tetap 60. Kemudian 5 dikali X itu 5X. Kemudian 5 dikali minus 1 itu sama dengan minus 5. Kemudian kita pindahkan semua X-nya ke ruas kiri dan yang bukan ke ruas kanan.
Jadi ini 20x tetap 20x, kemudian ini tetap minus 12x, kemudian di ruas kanan ada 5x, pindah ke ruas kiri jadi minus 5x, kemudian di ruas kanan itu ada 60, dan juga ada minus 5, kemudian di ruas kiri ada plus 10, pindah ke ruas kanan jadi minus 10, kemudian ada minus 30, pindah ke ruas kanan jadi plus 30. Kemudian 20x minus 12x minus 5x itu adalah 3x, 60 minus 5 minus 10 plus 30 itu adalah 75. Jadi kita pindahkan saja 3-nya ini ke ruas kanan, jadinya x sama dengan 75 per 3. 75 bagi 3 itu adalah 25. Seperti itu. Oke, jadi soal selanjutnya adalah diketahui 3 persamaan. Ini kita harus mencari HT-nya. Jadi langkah yang pertama adalah kita menghilangkan variabel z-nya terlebih dahulu di persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian yang persamaan satunya dikali 2, persamaan 2-nya dikali 1 supaya z-nya bisa hilang. Kemudian 2x dikali 2 itu 4x, 3y dikali 2 itu 6y, min z dikali 2 itu min 2z, min 10 dikali 2 itu min 10. Kemudian karena dikali 1 jadi tetap sama. Kemudian ini ditambah supaya z-nya bisa hilang. Ini z-nya udah habis. 4x ditambah x itu 5x, plus 6y plus min 4y itu 2y, min 2y, plus 2y sama dengan min 10 plus 21 itu 11. Ini persamaan ke-4. Kemudian selanjutnya kita hilangkan z di persamaan ke-1 dan ke-3. Kemudian ini dikali dengan yang variabel satunya dikali dengan min 3, dikali dengan 3, terus variabel ketiganya dikali dengan 1 untuk menghilangkan z-nya. Jadi ini 2x dikali 3 itu 6x tambah 3y dikali 3 itu 9y, terus min z dikali 3 itu min 3z, dengan ini min 5 dikali 3 itu min 15. Terus ini karena dikali 1 jadi sama ya, tetap sama.
kemudian ini diminusin supaya z-nya ini bisa hilang. Jadi ini z-nya udah habis. Kemudian 6x min 5x itu x, terus 9y plus minus 2y itu 7y, terus sama dengan ini min 15 min 4 jadi min 11. Ini persamaan ke 5. Oke, jadi kita kan sudah mendapatkan persamaan ke 4 dan ke 5-nya. Kita tulis dulu ya persamaannya. Jadi 5x plus 2y dengan 11, kemudian x plus 7y dengan 11. Nah ini kita hilangkan x-nya, jadi yang variabel ke-5-nya ini dikali dengan 5, kemudian variabel ke-4-nya itu dikali dengan 1. Kemudian kita hitung aja, ini karena dikali 1 jadi tetap, jadi 5x plus 2y sama dengan 11. Nah terus ini dikali 5, jadi x kali 5 itu 5x, 7y kali 5 itu 35y, min 11 dikali 5 itu min 55. Kemudian kita hitung saja, ini dikurang ya karena biar x nya habis. Kemudian 2y min 35, ini plus, jadi 2y min 35 itu adalah min 33 sama dengan ini 11 min 55 jadi 66. Jadi y nya itu sama dengan 66 per min 33. Jadi y nya itu sama dengan min 2. Nah ini kita udah dapat y nya. Sekarang masukin y nya ke variabel ke-5. Jadi variabel ke-5 nya itu kan x plus 7y sama dengan min 11. Nah ini tinggal dimasukin aja, jadi x plus 7, y nya itu min 2 dengan min 11. X ditambah 7 kali 2 itu kan minus 4, minus 14 sama dengan minus 11. Terus ini dipindahin minus 14 ya, jadi x sama dengan minus 11 plus 14. Jadi x nya sama dengan 3. Oke, jadi ini kita sudah mengetahui x dan y nya. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan x dan y nya ini ke persamaan 1. Jadi ini persamaan satunya itu adalah 2x plus 3y min z dengan minus 5. Kemudian kita masukin aja 2, x nya itu sama dengan 3, y nya itu sama dengan minus 2, dan z nya itu kita belum ketahui ya, dan minus 5. Nah mungkin kita hitung aja, 2 kali 3 itu 6, 3 dikali minus 2 itu sama dengan minus 6, kemudian ini minus z sama dengan minus 5. Kemudian ini 6 minus 6 itu habis ya, jadi sisanya min z sama dengan minus 5. Jadi z nya itu adalah 5. Jadi HP nya itu adalah x nya itu 3, y nya itu minus 2, z nya itu 5. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan mengerjakan soal nomor 4. Jadi nomor 4 itu kita diperintahkan untuk menyelesaikan persamaan menjadi persamaan kuadrat sempurna. Jadi ini sudah diketahui angkanya, ini yang bagian A ya. Ini sudah diketahui persamaannya seperti ini. Kemudian untuk menyelesaikan persamaan ini kita harus
menghilangkan angka 2 nya ini. Jadi X nya ini harus sama dengan 1, A nya ini harus sama dengan 1. Jadi kita hilangkan dengan cara kita bagi 2 semua. Kita langsung bagi aja ya. Jadi ini 2x kuadrat dibagi 2, ini 4x dibagi 2, 3 dibagi 2, 0 dibagi 2. Kemudian kita coret aja, ini bisa dicoret. Dan ini 2 sama 4 itu jadi 4 nya jadi 2. Kemudian kita langsung turunkan saja, kita hitung. Jadi ini sisa x kuadrat, ini jadi sisa minus 2x, ini sisa minus 3/2. Kemudian ini jadi 0. Kemudian ke selanjutnya adalah kita pindahkan C nya ini ke ruas kanan. Jadi x kuadrat minus 2x sama dengan, ini karena minus pindah ke kanan jadi plus, 3/2. Kemudian B nya ini 2x nya ini kita kalikan dengan setengah, kemudian dikuadratkan. Jadi 2 dikali setengah, kemudian dikuadratkan, minus 2. Jadi ini 2 itu 1, kemudian jadi ini minus 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi hasil dari dikalikan 1/2 dan dikuadratkan itu sama dengan 1. Kemudian hasil ini kita tambahkan ke masing-masing ruas, ke ruas kiri dan ke ruas kanan. Jadi ini x kuadrat minus 2x kita tambahkan jadi plus 1. Kemudian 3/2 nya ini juga kita tambahkan ruas kanannya ini tambah 1. Kemudian kita hitung saja ya. 3/2 ditambah 1 itu 3/2. Sama dengan 5/2 ya. Kemudian kita kuadratkan kita akar-akarin aja. Jadi maksudnya kita faktorkan aja. Jadi ini 1 berapa kali berapa, yang hasilnya minus 2 itu adalah minus 1, dan ini juga minus 1. Kemudian ini kita kalikan aja ya, x1 dengan x1 nya, jadi x minus 1 kuadrat. Kemudian ini tetap minus 5/2. Kemudian ini akarnya ini kita pindahkan ke kanan aja, jadi x minus 1 sama dengan akar 5/2. Kemudian ini plus minus ya, plus minus. Terus ini berarti x1 nya itu sama dengan bentar, ini kita pindahkan dulu. Jadi minus 1 nya ini kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya x sama dengan, ini karena minus 1 jadi pindah ke ruas kanan jadi 1, ini plus minus akar 5/2. Kemudian kita dapatkan hasil x1 nya itu sama dengan 1 plus akar 5/2. Kemudian x2 nya itu sama dengan 1 minus akar 5/2. Seperti itu. Oke, jadi ini selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4 yang bagian B. Jadi ini sudah diketahui soalnya seperti ini. Kemudian ini kita harus hilangkan angka 5 nya dulu juga, karena supaya x nya ini jadi 1. Jadi ini semuanya kita bagi dengan 5. Jadinya 5x kuadrat 5 tambah 10x 5 dan 10 dan 0 per. Terus kemudian ini kita coret aja.
ini 2, terus tinggal ditulis lagi, tulis ulang, jadi ini 2x plus 2 per 5 sama 0. Kemudian kita pindahkan c-nya ini ke ruas kanan, jadi x kuadrat plus 2x sama dengan minus 2 per 5. Kemudian yang b-nya ini 2x ini kita kalikan dengan setengah, kemudian dipangkatkan, jadi 2 kali 1 per 5 dikuadratkan. Itu hasilnya adalah ini kan 1, jadi 1 kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini kan kita udah dapat nih hasil satunya, ini kita masukkan ke kedua ruas, jadi ruas kiri dan ruas kanan. Jadinya x kuadrat tambah ini ruasnya kan yang ini tadi 2x plus 1 ya, kita tambah, terus min 2 per 5 kita tambah juga 1. Nah kemudian ini kita faktorin aja, ini 1 itu berapa kali berapa, yang hasilnya 2 itu plus 1 plus 1 juga. Terus ini min 3 per 5. Kemudian ini bukan min tapi plus 3 per 5. Nah terus ini kita iniin aja, kita kali aja, jadi x plus 1 kuadrat sama dengan 35. Kemudian ini dipindahin pangkatnya, jadi x plus 1 sama dengan akar 3 per 5. Kemudian ini kita pindahkan satunya, jadi x sama dengan minus 1 plus minus akar 3 per 5. Terus x nya itu sama x satunya ya, x satunya sama dengan minus 1 plus akar 3 per 5 ya. Terus x 2 nya dengan minus 1 min akar 3 per 5, seperti itu. Oke, sekarang saya akan mengerjakan soal nomor 4 yang bagian C. Jadi ini sudah diketahui soalnya ini. Kemudian lagi-lagi kita harus hilangkan ini angka yang bersama dengan x ini. Angka 3 ini harus kita hilangkan supaya x-nya itu sama dengan 1. Jadi ini semuanya kita bagi dengan 3. Nah, jadi udah tinggal dibagi aja. Semuanya dibagi ya. Kemudian ini tinggal dicoret aja, coret ini bisa 4, ini 6. Kemudian kita tulis ulang hasilnya, jadinya x ini kuadrat ya, kuadrat x kuadrat ditambah ini kan jadi 4y min 6 sama dengan 0. Nah kemudian ini kita pindahkan ruas ya, yang c-nya ini min ini kita pindahkan jadi x kuadrat plus 4y sama dengan 6. Kemudian yang b-nya ini 4y-nya ini kita kalikan dengan setengah dan dikuadratkan, jadi ini kan 4 kali setengah, kemudian dikuadratkan, jadi ini 2, jadi 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita masukkan ini hasilnya ini 4-nya ini ke ruas kiri dan ruas kanan. Jadi ini tadi kan ini ya, jadi x kuadrat tambah 4y, nah ditambah ini jadi 4 plus 4 sama dengan 6 plus 4 kayak gitu. Terus kalau udah ini kita faktorin, jadi x ini 4 kali berapa yang hasilnya
4 berapa kali berapa yang hasil 4 itu kan plus 2 plus 2. Nah terus ini tinggal dihitung aja, 6 tambah 4 itu dengan 10. Terus ini kita kali ya, jadi x tambah 2 kuadrat sama 10. Kemudian ini kita pindahkan aja, jadinya x plus 2-nya kemudian jadi akar 10. Terus jadinya ini 2-nya dipindahin ya ke kelas kanan, jadi x sama dengan minus 2 plus minus akar 10. Jadi x satunya sama dengan minus 2 plus akar 10, terus x2 nya sama dengan minus 2 minus akar 10. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan mengerjakan soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Jadi nomor 5 ini kita diperintahkan untuk menggambarkan kurva dari persamaan ini. Tapi sebelum kita gambar kurvanya, kita harus cari dulu titik koordinatnya dengan cara dihitung. Oke, jadi langsung kita hitung aja ya. Jadi ini kita tulis dulu, A-nya itu sama dengan minus 1, kemudian B-nya itu sama dengan 4, kemudian C-nya itu sama dengan minus 3. Jadi A-nya itu lebih besar dari 0 ya, karena kan dia minus 1. A-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi karena A-nya itu lebih kecil dari 0, itu kurvanya ke bawah ya. Jadi parabola kurva ke bawah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita cari D-nya. Rumus dari D adalah B kuadrat minus 4 dikali A dikali C. Kemudian langsung kita masukin aja, B-nya itu adalah 4 kuadrat minus 4, A-nya itu minus 1, C-nya itu minus 3. 4 kuadrat itu 16, 4 dikali minus 4 dikali minus 1 itu plus 4, kemudian dikali minus 3, jadi 16 plus 4 plus 4 dikali minus 3 itu minus 12. Jadi D-nya itu adalah 4 ini, jadi D-nya lebih besar dari 0. Kemudian selanjutnya kita potong sumbu Y-nya ini di titik 0, C. Jadi X-nya itu kan sama dengan 0. Jadi kita masukin aja ini persamaannya ini. 4x minus 3. Jadi kita langsung masukin aja ya. X yang 0 tambah 4 ini 0 minus 3. Kemudian ini 0 sisa jadi minus 3. Jadi ininya adalah 0,3 minus 3. Kemudian ini kan kita sudah dapat D-nya itu 94, D-nya sama dengan 0,3. Kemudian kita cari potongan dari sumbu X di titik Y-nya, Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0, terus kita potong min X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan 0. Nah ini kan min ya, nah ini min ini harus dipindahin karena nggak boleh min, jadi X kuadrat plus jadi minus karena pindah ruas
minus 4x plus 3. Terus ini tinggal difaktorin aja. Jadi ini 3 berapa kali berapa yang hasilnya min 4, itu min 1 min 3. Terus berarti x nya sama dengan 1, x 2 nya sama dengan 3. Jadi ini 1,0, ini 3,0. Kemudian kita cari titik potongnya. TP nya minus B per 2A minus D per 4A. Kemudian ini berarti tinggal dihitung aja. XP nya sama dengan minus B per 2A sama dengan itu ini minus 4, 2 minus 1. Boleh masukin aja ya. Terus ini jadinya minus 4 minus 2 jadi 2. Terus ini yang bagian ininya jadi YE sama dengan minus D per 4A sama dengan ini D nya itu kan 4 ya, jadi minus 4 per 4, A nya itu minus 1 sama dengan ini berarti minus 4 minus 4, jadi sama dengan 1, IE nya sama dengan 1. Jadi TP nya itu sama dengan 2, 1. Kemudian selanjutnya kita cari titik bantunya. Jadi kita masukkan saja ya. Jadi ini min x kuadrat plus 4x min 3. X nya itu kan 1 ya, jadi tinggal ini 1, 4, 1 min 3. Ini jadinya min 3. Terus selanjutnya yang satu lagi min x kuadrat plus 4x min 3. X nya itu kan 4, jadi minus 4 kuadrat tambah ini 4 dengan minus 3. Ini minus 16 tambah ini 16 dengan bukan sama dengan ini, minus 3. Jadi sama dengan 16, ini kan habis, jadi sisa minus 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung aja bikin grafiknya ya. Ini suluh ini suluh ini dua, tiga, 4. Kemudian tadi kan titik puncaknya ada di minus 2 minus 2.
bukan tadi minus 1. Minus 2,1. Nah, ini TP nya. Terus tadi titik selanjutnya itu di 4,3 min 3 sini. Kemudian titik selanjutnya di min 1, min 3. Terus ininya min 1, min 1. Salah, min 1,0. Terus ini min 3,0. Jadi garisnya itu seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, itu saja pemaparan jawaban UTS Matematika Bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.